Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman semua, dimanapun teman-teman semua berada yang udah mau jawab salam dari saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu diberi kesehatan, juga rezeki yang berlimpah ya. Amin. Amin. Oke teman-teman, jadi di sini kita lagi ada kulkas satu pintu ya, merek Toshiba. Nah ini AC-nya udah lumayan lama, Glacio nih. Kalau nggak salah Glacio apa ini? Ah iya, yang tipe Glacio. Oke ya teman-teman, jadi sebelum teman-teman ini kulkasnya dulu ya, kulkasnya nggak dingin, nggak mau jadi es, nggak mau jadi es batu. Nah ini untuk kulkas satu pintu ini biasanya permasalahannya cuman apa kalau nggak jadi es batu? Permasalahannya karena adanya bocor. Nah nih cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya kayak begini teman-teman. Nih di sini ada bagian sambungan-sambungan, ada bagian pipa-pipa di sebelah samping mesin. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Bagian-bagian kayak begini nih, sambungan-sambungan, apakah ada bercak minyak atau apa. Contohnya kayak ini nih. Nah ini kebetulan bocor ya. Nih kita bisa lihat di sini. Ini olinya ada di sini nih. Ini kelihatan ada bocor, kita pegang. Nah ini berminyak. Kita bisa bedanya, cara gampang bedanya di sini ya teman-teman ya. Kalau di sini kelihatan basah, kalau di bagian sisi lain kelihatan kering. Nah ini buat nandain kalau ada bocor. Jadi sebelum kita mau benerin, mau ngelas, mau isi ulang freonnya, kita mau cek dulu mesinnya ya teman-teman ya. Yang pertama kita cek adalah ampernya kita cek buat mesinnya, kemudian kompresinya supaya nanti kita nggak kerja dua kali. Kalau semisalkan ampernya masih bagus, kompresinya udah nggak ada kan repot ya, apalagi ini AC-nya ya AC lagi, kulkas lumayan cukup lama. Oke ya, kita langsung cek aja. Nah ini posisinya udah hidup, udah nyolok. Sekarang kita tes dulu ampernya. Tuh ampernya kecil ya, 4,9. Nah ini 4,9 ini berarti memang freonnya habis ya. Kalau misalkan kosong sama sekali ini biasanya adanya di 0,6 atau 0,7. Nah ini karena freonnya kosong jadinya dia kecil, turun. Nah kadang-kadang gini ya teman-teman, ampere yang kecil kayak begini kadang-kadang juga ada, bukan berarti dia selalu freonnya kurang. Kadang-kadang kalau ini udah pasti kurang ya, cuman kita mesti cek juga kompresinya masih bagus enggak, takutnya nanti kompresinya udah enggak bagus atau apa. Nah cara ngeceknya gimana nih? Ini bagian tiup dilepas, teman-teman cek bagian sedotnya masih bagus enggak. Kalau misalkan udah enggak bagus ya kalau ini sih dirasain masih bagus nih, masih agak anget-anget dikit. Tapi buat pastinya mendingan kita lepas dulu ya, supaya kita tahu pasti kalau kompresinya masih benar-benar bagus. Berarti segala apa bisa ya? Bisa. Ya enggak segala apa aja bisa ya, enggak. Motor yang ngerti dikit-dikit ya. Tapi ibaratnya kita enggak menguasai lah. Iya. Jadi mendingan bawa ke bengkel yang lebih paham. Kalau cuman yang kecil-kecil bisa, kadang-kadang kita bisa benerin sendiri kalau motor. Ini tes dulu kompresinya bagus nggak nyedotnya, takutnya namanya udah nggak ada tinggal angin doang, berarti udah lama ya nggak dinginnya ya. Iya, dingin mah belum lama, begitu
seminggu nggak dingin banjir mulu. Udah saya cabut tuh. Terus dia ada sebulan. Iya, jadi lebih awet, bisa Iya. bertahan mesin. Nah ini ya buat teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman punya barang kayak kulkas apa, kalau memang udah nggak dingin jangan terus dihidupin terus ya. Ini supaya biasanya buat ngejaga mesinnya supaya nggak jong, nggak kelenger lah. Biasanya nge-gym kalau misalkan udah nggak dingin karena bocor tapi masih dipaksa hidup terus, biasanya nge-gym ya mesinnya. Makanya kalau memang udah nggak dingin mendingan dicabut atau dimatikan. Jadi rusaknya nggak ngerembet kemana-mana ya. Nah ini udah kita copot ya, udah kita buka-buka, copot, kita tes lagi kompresinya masih oke nggak. Nih teman-teman nih, ini kalau yang kompresinya nggak bagus, di sininya nggak nyedot ya teman-teman ya. Nih, nah kalau ini masih ada nyedot nih, tapi udah kurang. Nah, tapi tipnya masih oke lah. Sip. Nah, ini kompresinya masih lumayan bagus, masih bisa kita perbaiki ya. Jadi kita mau langsung perbaiki. Nah jadi itu buat teman-teman, kalau misalkan nemu kulkas yang model lama atau apa, teman-teman perhatikan itu dulu ya teman-teman ya. Yang satu, sebelum teman-teman perbaiki itu cek dulu ampernya masih bagus enggak. Karena kalau ampere yang udah kelewat tinggi atau apa, nanti akhirnya ujungnya kerjanya jadi sia-sia. Kalau enggak buang-buang waktu, kerjanya terlalu lama. Terus kemudian kompresinya, nah kalau kompresi masih bagus, masih oke, berarti untuk perbaikan bisa dikatakan 70% bisa berhasil ya. Tapi kembali lagi, teknisi sifatnya hanya memperbaiki, soal kekuatan tergantung dari kondisi barang. Yang penting kita kerja harus hati-hati, karena resikonya selalu ada. Dan apalagi kalau lagi pas suwe ya teman-teman ya, nggak bisa diprediksi namanya barang. Walaupun kadang-kadang kita kerja udah hati-hati aja, kalau pas lagi suwe ya itu suwe bener. Oke ya, jadi gitu aja ya teman-teman ya buat ngecek kulkas nggak dingin. Dan ini kendalanya bocor, mau kita perbaiki. Nah untuk teman-teman yang pengen ngeliat kelanjutannya, teman-teman bisa lihat beranda saya buat ngeliat cara untuk memperbaiki kulkas ya. Itu ada versi yang full. Nah buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai full, terima kasih. Semoga video ini bisa sedikit berguna, bisa sedikit bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.